Dulu, di rumah yang ditempati tersebut ada seorang anak perempuan. Namun Fajar sengaja tidak menceritakan agar teman-temannya tidak takut. Satu tim berisi 2 mahasiswa. Katanya desa tersebut rawan maling karena kami di desa itu pendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di konten Garam. Semoga serem. Kali ini Garam akan mencoba membacakan cerita-cerita dari teman-teman yang sudah dikirimkan lewat email. Kita nggak tahu ceritanya betulan serem atau tidak. Makanya kita cuma bisa berharap Garam, semoga seru. Dan cerita Gue tegangnya jangan yang cerita. Siapa berdiri? Yes kaget. Cerita pertama dikirimkan oleh Mustafa Al-Khoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Wendy. Agar mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung masuk ke cerita. Ya! Cerita ini gua kasih judul Riani Demasivi. Iya, Demasiv. Ya kan ada I-nya. Kalau nggak ada I-nya Rian Demasiv gitu. Saat mengawali KKN berarti M. KKN. Iya dong. Berarti M. Iya. Kan M lebih dulu daripada M. Iya dong. Sama Bim Bim. Nah, itu slang. Buat air tuh. Selang. Buat air tuh. Selang. Buat tai tuh. Buat tai kok selang. Saat mengawali KKN di sebuah desa di kaki gunung. Kaki kanan apa kaki kiri, Dis? Kayaknya kaki kanan ya, Pak. Tahu dari mana lu? Kalau kita ngelangkah pasti kaki kanan dulu goyang-goyang. Pak tuh ada buahnya goyang-goyang. Di kaki Gunung Bogor beberapa tahun lalu. Gua nggak pernah mengira akan mengalami hal-hal semacam itu. Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di Jakarta, KKN menjadi momentum yang ditunggu karena menawarkan pengalaman baru. Menerapkan ilmu sembari berbaur dengan masyarakat. Oke, skripsinya bagus. Pada hari pertama tiba, salah gak menurut kalian? Pada hari pertama tiba, Pak. Ada yang salah gak? Kalau pada pertama hari tiba berarti kutut ke kota, Pak. Bukan dong, itu bukan hari Minggu. Itu hari Minggu. Itu pada hari Minggu. Menurut Ade? Baik, banyak mulu. Ya lu jangan lihat ke sana dong. Lu jangan lihat. Lu jangan lihat ke sana. Lu lagi bagusnya ke sono. Apa, Dek? Ada yang salah gak dengan kalimat ini? Pada hari pertama tiba. Tiba salah. Harusnya yang tiba itu hari kedua. Karena hari pertama itu kita berangkat dulu, belum tiba. Hari kedua baru tiba. Keren. Bener, masuk akal. Kalau jauh, ini kan Bogor kan dekat. Bogor kan cuma bisa 2 jam. 2 jam nyampe. Kita minum dulu aus, Pak. Minum dulu, kita beli baju dulu, barangkali kan ada yang kesangkut sobek nanti di atas. Oh iya, Kan? oke. Barangkali pakai sepatu, kita talinya hilang, dicolong orang. Betul. Betul kan, tambahin sepatu lagi. Oke, menurut Andis, apa yang salah dari kalimat ini? Pada pertama hari tiba. Bukan hari pertama tiba. pada hari pertama tiba. Berarti dia nggak naik angkot. Dia
Mata lu. Dia nggak naik angkot. Iya. Kenapa? Itu para tiba berarti nak hibah dia. Tiba, itu hibah. Itu kalau orang nggak cadel kan dia cadel teh. Tiba. Gimana? Cadel mah R, nggak bisa R. Nih saya salah nih, karena pada hari pertama tiba, ini salah. Karena hari pertama tuh Senin, bukan tiba. Iya bener. Gua dan kawan-kawan tak mengalami hal ganjil, tapi hal genap. Ganjil genap. Beberapa tokoh masyarakat setempat juga diundang. Begitupun tokoh masyarakat Selima. Setempat, Pak. Iya, ada empatnya nggak? Ada. Dia udah, salah gue dari mana? Kan bayang-bayang lagi. Tak ada yang memberitahu bahwa pengalaman mengerikan akan gue hadapi. Bahwa hari-hari yang gue lalui akan dipenuhi dengan rasa takut dan deg-degan. Apa rasanya deg-degan dan takut? Keren. Kok keren? Nggak, baju bapak keren deh. Bukan dong. Jadi kan ini dulu, cerita dulu. Cerita. Malamnya gue dan teman-teman membentuk tim ronda. Dengan beberapa pemain cadangan. Ya kan dia bikin tim. Iya, barangkali kan ada yang sakit. Ya, bener. Ada yang keperluan di rumah kan bisa pulang dulu, aneh. kan bisa gantian gitu. Kayak situ. Lanjutin ceritanya. Yang mana, Pak? Malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kan tinggal lanjutin. Tinggal lanjutin. Iya. Nah, bukannya udah. Iya. Aduh, kakinya jangan diinjek dong, Pak. Tegang. Masalahnya tegang, saya soalnya. Malamnya, gua dan teman-teman membentuk tim ronda. Itu merespon cerita warga tuh, nunjuk-nunjuk tuh warga tuh. Ini. Ngomongnya sini. Iya. Maksudnya muka lo ke kamera sini, gitu. Bagi, gitu. Tadi sampai mana tuh? Nggak ada komanya soalnya tuh. Warga. Kita mulai dari titik aja ya. Itu merespon cerita warga desa yang menyebut banyak maling yang berkeliaran saat malam, Pak. Berkeliaran saat malam. Aturan kan siang. Kalau malam kan orang pada tidur apa ya? Kan maling. Hah? Kan maling. Kan emang maling nggak boleh siang. Oke, kita lanjut. Satu tim berisi 2 mahasiswa. Ah, kesini tuh. Kan nunjuk lagi tuh warga. Oh iya. Katanya di desa tersebut rawan maling. Karena kami di desa itu pendatang. Takutnya rumah menjadi sasaran apa sih, Pak? Lu enggak titik komanya gimana sih? Kayak kagak ada titik komanya lu. Orang jadi nggak tahu ceritanya gimana. Maaf. Malamnya, Saya minta maaf. Sekali lagi saya tuh nunjuk-nunjuk warga tegang. malamnya gua dan teman-teman Halo, membentuk. Pak, dia minta maaf tapi ada buku. Bukan itu maaf. Maaf. Malamnya gua dan teman-teman membentuk tim ronda. Itu merespon cerita warga desa yang menyebut banyak maling yang berkeliaran saat malam. Satu tim berisi 2 mahasiswa. Katanya desa tersebut rawan maling. Karena kami di desa itu pendatang, takutnya rumah menjadi sasaran maling. Makanya kami membentuk tim ronda. Saya tadi belum gimana? Saya nggak diterusin. Saya menjadi petugas ronda perdana dan teman saya menjadi petugas ronda isi ulang. Kan ada kartu aja perdana Oh iya, ada. Bang, iya. Kartu tadi siulang. Isi ulang boleh dong. Sekitar pukul 0200. Nah ini tulisannya. Jam 2 pagi. Jam 2. Ini baca aja apa? Kosong kan. Kosong. 0 di belakang 2 berapa? 2. Ya, berarti 0200. Kosong berapa? Sekitar pukul 0200.
Gua mendengar rintian orang minta tolong di belakang gua. Enggak, maaf Pak, itu kalau di gunung waktunya beda kali ya. Ya enggak. Ya siapa tahu kan kita daerah orang kan beda-beda. Sekitar pukul 2 gua mendengar rintian orang minta tolong di belakang rumah. Padahal tidak ada siapa-siapa. Wajar. Karena gua meriksanya depan rumah. Ya kan minta tolong belakang rumah. Rumah. Begitu dilihat nggak ada siapa-siapa. Karena salah, yang diperiksa depan rumah. Harusnya kan belakang rumah. Iya. Karena takut hal-hal seram terjadi, ronda terpaksa berakhir lebih cepat. Gua juga memutuskan untuk masuk kamar dan tidur. Ini mah tidur beneran. Ya kan tidur. Iya kan ceritanya iya tidur. Makanya kita kalau gua baca lagi kan ganggu tidur dia. Makanya tunggu dulu dia lagi tidur. Kalau ada Bangun pagi dong, Pak. Saat gua menceritakan kejadian itu ke teman-teman, mereka mengira hal itu hanyalah gangguan pertama dan terakhir selama KKN berlangsung. Anggapannya semacam salam kenal dari penunggu rumah. Tapi ternyata Tuh, goyang-goyang mulu tuh warga tuh. Tetapi ternyata hari-hari berikutnya lebih menyeramkan. Salah satu teman gua melihat ada bayangan orang yang berjalan di samping rumah. Padahal samping rumah langsung menuju sawah. Siapa yang tengah malam mau ke sawah? Tetapi gua memilih untuk cuek. Niat gua di sini baik, mengabdi pada masyarakat. Sebuah fakta terungkap di hari berikutnya. Saat mau buang sampah, ternyata tepat di belakang rumah ada 10 makam. Nah ini juga salah nih. Setahu gue makam cuma 3. Makam pagi, siang sama makam Makan. Oke. Gua baru tahu itu setelah beberapa hari menjalani KKN. Gua langsung memanggil Fajar, temen gua yang saat itu bertugas mencari tempat tinggal untuk KKN. Ketika gua menemui Fajar begitu sedih. Mukanya Fajar sad boy. Ternyata sejak awal Fajar sudah tahu bahwa di belakang rumah itu ada pemakaman. Namun Fajar sengaja tidak menceritakan agar teman-temannya tidak takut. Awalnya kami memilih rumah lain. Tapi karena harganya mahal, akhirnya ketemulah rumah ini. Selanjutnya, pas lagi asik-asiknya ngobrol, ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada suara seperti pintu yang diketuk sangat pelan. Siapa? Seperti itu bunyinya. Seperti itu bunyinya. Udah selesai si Andis masih nanya ke dia mana? Siapa ya? Tiba-tiba ada suara seperti pintu yang diketuk sangat pelan. Bukan cuma gue, melainkan Fajar dan Maya temen gue pun ikut dengar. Gak lama kemudian, Maya kesusupan. Maya kesurupan. Kalau kesusupan pakai peniti aja, Pak. Iya benar. Pakai peniti bisa keluar. peniti. Agak bengkak emang. Iya. Maya kesurupan. Badannya jatuh ke lantai. Sambil ketawa-ketawa dan sedikit-sedikit menangis. Jadi setan. Tak tanggung-tanggung. Dia kesurupan 7 hari berturut-turut. Enak 7 hari berturut-turut.
Kesurupan. Turut itu. Urut, itu urut. Goblok. Dia kesurupan 7 hari berturut-turut. Dia kesurupan selalu setiap habis asar sampai menjelang tengah malam. Kami sudah memanggil banyak orang pintar. Di antaranya beberapa murid yang mau ikut Olimpiade Matematika. Iya. Bawa medali. Dan ustadz setempat. Anehnya, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya program KKN dikesampingkan dulu. Oh maaf Pak, sebelumnya yang datang orang pintar. Iya. Ternyata belum sembuh. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh. Ternyata itu orang bodoh yang datang. Karena nggak bisa ngobatin. Gitu. Yang terpenting Maya. Yang terpenting. Yang terpenting. Bang kiri bang. Ternyata saya yang bodoh. Bang kiri bang, mobil lewat aja. Yang terpenting Maya dapat sembuh. Akhirnya kami mendapat kabar bahwa ada seorang sesepuh sesudah sembivan 9, 10. yang sangat dituakan di desa tersebut, namanya Abah Dimiati. Setelah kami meminta tolong kepada beliau, akhirnya beliau berkenan untuk membantu setelah sekian lama kami membujuk. Baru banget beliau datang, baru turun dari motor Maya yang lagi kesurupan, langsung teriak sekencang-kencangnya dan berkata, "Soleh!" Kayaknya setan mau nyalon kayaknya. Setannya mau nyalon. Emang yang mau nyalon tuh setan? Enggak. Kesurupan maksudnya. Mukanya panik. Langsung teriak sekencang-kencangnya berkata, "Panas, panas, badan ini, pusing, kepala ini, Pusing. Ah, ibu gitu mulu. panas, panas, ampun." Siapa yang baru membuka pintu? Siapa Langsung, enggak ada. Bukan nanya. Bukan nanya. Siapa yang baru membuka pintu, langsung menutup kembali pintu itu dan dia pulang. Nah, siapa yang baru membuka pintu, langsung mengambil sebatang rokok dan berkata, "Kamu kenapa? Kok kamu ganggu orang lagi? Bukannya saya sudah berikan tempat di rumah saya." Jin yang merasuk di dalam tubuh Maya sontak langsung menangis dan berkata, "Dia mirip saya. Saya suka, saya mau sama dia. Saya mau sama dia terus." Gak boleh! Kata Abah. Abah bilang nggak boleh. Abah. Abah bilang nggak boleh. Alam kamu beda sama dia. Alam dia dunia, alam kamu alamat palsu. Alamat. Kalau kamu mau ikut saya pulang, saya potongkan ayam cepedak buat kamu. Ayam cemani. Cepedak langka. Ya siapa tahu ayamnya makan cepedak. Iya ayam sama cepedak kan kita nggak tahu. Kalau kamu mau ikut saya pulang, saya potongkan ayam cemani buat kamu. Langsung saja Abah beranjak pergi. Seketika badannya Maya langsung lemas. Dan dadanya sesak. Karena temannya menaruh lemari di atas. Ketiban dong.
tiba India. Dadanya sesak saat itu juga. Maya tak sadarkan diri dan jin yang di badan Maya pergi menuju counter Levi's. Jin. Ya, jin kan? Iya. Emang jin kan? Jin, iya. Celana jin kan? Iya. Sana jin robek anak Program kakak. Program KKN akhirnya berjalan sampai selesai. Sebelum meninggalkan desa itu, gue mendapat sebuah kabar dari si Abah. Dulu, di rumah yang ditempati tersebut, ada seorang anak perempuan yang meninggal. Karena dibunuh dengan sadis oleh komplotan perampok. Setelah itu rumah dibiarkan kosong dalam waktu yang sangat lama. Kenapa gue kasih judul Riani? Karena gue sempat dapat kabar dari Abah Dimyati bahwa sosok yang masuk ke dalam diri teman gue si Maya adalah penghuni rumah itu yang bernama Riani. Tambahan bang, gue berkali-kali mau ngepost ini di IG gue. Baru banget mulai beberapa cerita, kendalanya ada aja. Seperti motor, mobil, angkot, bis, Kendaraan. Oh, kendala. Ya. Kendalanya ada aja. Seperti mobil, motor. Cadel. Ini kan cadel. Ini cadel. Kendalanya ada saja. Sampai gue dimimpiin sama sosok bapak-bapak yang berpakaian kantor. Dan kepalanya putus. Tapi masih nyangkut setengah leher. Sampai sosok anak kecil yang duduk di atas lemari kamar gue dan dia ngajak main. Kayak gitu tuh. Yang mana? Pembunuhan juga jatuh. Pembunuhan tadi. Tapi lu pernah gak? Maksudnya lu kesurupan atau temen lu kesurupan pernah? Ada cerita? Enggak, jangan surupan. Siapa? Temen. Lu ngeliat dengan mata kaki lu sendiri? Mata Ya, mata kepala lu sendiri lu lihat. Terus lu bantuin atau Kagak, diam aja. Saya takut. Begini saya tangannya goyang-goyang aja. katanya kan orang lu kan ngerti juga kan, Nang? Orang kalau kesurupan katanya apa sih? Jempol kaki Jempol apa? kaki. Sebenarnya sih bukan jempol kaki lebihnya Pak, lebih kayak ngagetin, sentakan sebenarnya, bukan di jempol kakinya. Kagetin. Biar apa maksudnya dikagetin? Biar Karena kan dia kan Itunya- tidak sadar kan, kenapa dipencet jempol kakinya kenceng itu biar ada sentakan, ataupun dada jatuh kayak orang pingsan sebenarnya sih Pak. kalau kemasukan tuh seperti orang pingsan. Iya Pingsan. sebenarnya. Cuman saya pernah tuh Pak kejadian kayak gitu juga tuh Pak, pernah sering ada kendala tuh. Jadi waktu itu saya pernah maghrib di depan rumah, saya foto iseng-iseng Pak. Pas saya foto saya lihat, kayak apa nih? Saya perjelas kan putih-putih gitu kan. Terus saya coba upload. Selalu ada kendalanya Pak. Setiap saya mau upload, saya udah save gitu kan, saya upload. Tuk. Kok nggak upload? Saya bingung kan. Pas saya lihat, wah kuota nggak ada. Saya beli kuota. Itu lebih ke curhat sih, Nang. Bukan kendala, Nang. Iya. Tapi kendalanya ada kan Pak? Iya, betul, ada, betul, Pak. betul. Tapi kan bukan mistis itu, lebih nggak mistis maksudnya. Tapi lu pernah kesurupan, Dek? Alhamdulillah enggak, Pak. Kenapa? Tapi kosong Pak. Iya, katanya orang gampang kemasukan karena kosong. Lu kan sering kosong, sering bengong. Enggak kosong, Pak.
Nah ini lagi ngosong. Iya. Ini gue lagi nanya, lu nih kelihatan lagi Ya, kosong. alhamdulillah selama saya umur ini belum pernah kerasukan. Tapi ngeliat orang kerasukan pernah? Pernah. Dia pernah direp-rep Pak. Oh iya, enggak kalau itu mah beda nggak kesurupan dong. Ya enggak maksudnya cerita mistis. Di rekap itu mah Di rep itu gimana? kayak Kejadian? ketindihan Iya tahu. Maksudnya lu gimana? Sosoknya apa? sosoknya itu gara-gara waktu itu kalau nggak salah gara-gara ngebuang puntung rokok ya, puntung rokok di pohon pisang itu kan Oh, di kirain ke mulut temen lu. Iya. Mati temen lu. Lu disetanin. Iya kan kebetulan di samping kosan kan ada apa pohon pisang loh Pak. Pisang lempar buang aja. Tang. Terus kata teman saya, jangan buang sembarangan lu, emang kenapa? Lu nggak mau ngakuin gua ya? Kan gua yang ngomong. Oh ya udah, nggak ceritanya kan ngarang cerita si Nanang. Iya. Oh, Nanang. Dulu kan saya ngekos bareng sama si Nanang. Iya. Waktu itu kita awal ketemu tuh waktu itu. Gak usah sampai di situ. Gak usah. Orang juga nggak mau tahu. Orang nggak mau tahu. Lu ceritanya pertama kali bapak lu ketemu mak lu. Iya. Makin mundur dong. Kata si Nanang lah jangan buang puntung sembarangan di situ. Emang kenapa? Lah nggak apa-apa lah. So katanya. Ada kan saya berdua sih waktu itu lu jalan syuting ya kalau nggak salah. Enggak, ke kamar. Oh di kamar sebelah. Saya berdua sama teman saya nih si Donald namanya. Si Donald berdua. Saya tidur. Kan di atas saya di kepala saya itu ada lemari Pak ya. Kayak hitam ini Pak kan nampakin gitu. Hitam pokoknya hitam. Wah, saya bilang, "Astagfirullahaladzim." Saya bangunin teman saya dong. Bangun. Kenapa? Kayaknya nggak beres ini. Tadi ada yang bayangan hitam. Enggak, kata teman saya itu enggak apa-apa. Yang kedua, saya turutin di situ. Yang kedua kenal lagi pas saya kayak selebatan gitu. Selebat gitu. Astagfirullahaladzim. Saya bangun teman saya lagi. Bangun, udah nggak beres ini. Udah tenang aja, nggak bakal ada apa-apa kok. Yang ketiganya, dia yang kena Pak. Saya tidur. Nggak tahu teman saya bangun. Bangun, pindah. Kenapa? Iya nggak beres bener kita. Nggak beres kita akhirnya pindah ke kamar sebelah gitu Pak. Gara-gara ngebuang si puntung rokok itu. Tapi emang nggak boleh. Nah, kayak gitu. Itu setan tek juga itu yang Mas ya? Setan apa? Setan tek. Pernah denger nggak Pak? Jadi kalau kita maghrib nggak boleh bunyiin sesuatu gitu kayak. Itu kalau kata orang Sunda tatalu. Nggak boleh. Itu dia pernah juga itu dia. Di kosan lama juga. Karena kosan lama saya itu, ini kamar saya. Jarak selangkah doang, tembok segini, sampai itu kuburan. Kuburan 2 biji, kuburan lama. Kuburannya gede lagi, bukan kayak kuburan biasa ya Mas? Kuburannya panjang. Terus? Waktu itu maghrib kan Makanya masalah ya? maghrib. Ada bunyi kedengeran. Dia itu mah. Dia juga udah ngebilangin kan Saya dia udah kan bilangin lama kalau dia. di sini itu jangan aneh-aneh. Dia kan bocahnya teka Pak, batu dibilanginnya. Saya pindah ke samping, kamar samping nonton TV. Lu sendiri apa sama Donald? Sendiri. Nah, di samping kamar kita itu udah kebun, Pak. Udah kebun, udah rawa lah bisa dibilang. Nggak jelas udah pokoknya. Terus dia Iya, mainin stick kan iseng kan pas sendiri Pak. Tik tak. Awalnya pelan. Tek. Ya saya hirauin aja masih main tek. Enggak lama tek. Oh, saya langsung kabur aja kan langsung nyusulin Nanang. Lu langsung kabur ke kanan. Ke kanan. ke kiri dia ke kebun. Jangan mati. Nyamperin itu mah. Itu mah tolol. Sumber bunyinya di sini samperin sama dia. Takut tapi tolol ya gitu.